eksekusi emosi agar menjadi edukasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nandar Ibrahim, delegasi SMA Negeri 1 Sukaresmi. Mosi kita pada kali ini yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dimana saya sangat setuju dengan mosi kali ini, karena setiap ciptaan mempunyai talenta yang alami, yang unik di dalam dirinya. Dan siswa atau siswa baru itu akan lebih nantinya ketika mereka belajar akan lebih terfokus pada suatu pelajaran atau sesuai dengan talenta yang mereka miliki, sehingga mereka akan lebih terlatih dan lebih mencapai kemampuan yang sempurna. Maupun daripada itu, hasil dari tes ini juga menghasilkan learning style atau gaya bahasa, komunikasi, dan leadership, di mana 3 poin ini juga sangat menopang pada kesuksesan seseorang. Apa sih learning style atau gaya belajar? Gaya belajar itu kita ambil studi kasus, di mana seorang siswa yang belajar dengan apa yang mereka sukai, atau misalnya seseorang yang ditekuni pelajarannya dengan sesuai hobinya, itu akan lebih membuat seorang siswa semangat untuk belajar, sehingga mereka akan lebih fokus dan lebih serius dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya yaitu komunikasi, di mana komunikasi ini sangatlah penting. Seorang siswa akan lebih terlatih dalam hal komunikasi, karena ini juga sangat penting dalam mencapai sebuah kesuksesan itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu leadership atau kepemimpinan, dimana dengan adanya tes talenta bawaan atau tes talenta ini akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang hebat gitu, seperti itu. Atau leadership sendiri itu juga seseorang akan mempunyai kepemimpinan yang unggul, yang hebat, karena memang mereka diajar untuk fokus dan serius terhadap apa yang mereka punya dan apa yang mereka miliki. Tes ini sendiri, Dewan Juri yang terhormat, sudah berjalan di luar negeri dan banyak di negara-negara luar. Salah satunya yaitu Finlandia, dan ini sangat efektif. Dan cara seperti ini sangat efektif. Dan kembali saya menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, itu sangat baik dan sangat efektif, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Karena ketika tes yang dilakukan itu terpaku pada hasil nilai atau tes akademik, banyak studi kasus yang menunjukkan bahwa tes secara hasil nilai atau tes akademik ini tidak efektif. Contohnya seperti kebocoran soal, salah jurusan, dan kebijakan pemerintah. Di mana yang dimaksud saya yaitu ketika kebocoran soal teks ini akan berpengaruh pada indeks kejujuran siswa dalam melakukan pembelajaran, seperti itu. Sehingga kita tahu jika dalam penerimaan mahasiswa atau dalam langkah awalnya saja dia sudah berani untuk tidak jujur, ya bagaimana kedepannya, seperti itu. Sehingga menurut saya bagaimana tes talenta ini sangatlah cocok, sangatlah bisa untuk dilakukan dan lebih efektif untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu salah jurusan. Banyak studi kasus yang menggambarkan atau memberikan informasi bahwa seorang siswa mengatakan bahwa atau menyadari diri mereka itu salah jurusan, sehingga minat belajar mereka berkurang secara terus menerus, sehingga banyak hal yang mereka
lakukan di hari-hari kebelakangnya itu menjadi sia-sia karena mereka belajar karena mereka sadar bahwa pembelajaran mereka itu tidak sesuai atau tidak cocok dengan mereka seperti itu. Mungkin daripada faktor mereka dipaksa orang tua ataupun hal lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah, di mana kalau misalnya menggunakan hasil nilai atau tes akademik ketika penerimaan mahasiswa baru ini akan menggunakan kebijakan pemerintah, sedangkan banyak kebijakan pemerintah yang memang kadangkala tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, keadaan siswa atau penerimaan atau mahasiswa baru ini sendiri. Namun jika penerimaan mahasiswa baru ini didasarkan pada tes talenta, ini tidak akan mempengaruhi waktu, dimana kalau kita menggunakan tes akademik, kebijakan pemerintah atau pemerintah berganti, mungkin kebijakannya akan berganti. Tapi berbeda dengan ketika tes talenta, ya akan sesuai dengan yang ada pada dirinya, dan ini tidak akan berubah-ubah seperti itu. Dan menurut saya, seorang yang masuk atau melalui tes talenta, dia akan lebih condong untuk mudah mendapatkan kesuksesannya. Bahkan menurut Institute of Psychiatry King's College London mempresentasikan bahwa 32-62% tingkat kesuksesan dipengaruhi secara genetika. Selanjutnya juga fakta mengatakan tes genetik bawaan lahir dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, kecerdasan intelektual, emosional, kemampuan olahraga, dan kesehatan fisik. Sehingga saya tegaskan kembali, Dewan Juri yang terhormat, bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik, sangatlah setuju untuk dilaksanakan. Terima kasih.